Halo teman-teman, selamat datang kembali di Lensa Dunia. Awal Januari 2026, dunia seperti sedang menonton satu film yang sama. Judulnya berbeda-beda, lokasinya berpindah-pindah, tapi alur ceritanya terasa mirip. Di Venezuela, Caracas berguncang, kepemimpinan berubah secara dramatis. Di Asia Tenggara, kontrak-kontrak tambang baru ditandatangani dengan penuh senyum dan jabat tangan. Di kawasan Karibia, kapal perang Amerika bergerak lebih aktif dari biasanya, seolah ingin memastikan semua orang memperhatikan. Kalau kita hanya melihat permukaannya, kesannya sangat jelas. Amerika Serikat terlihat sedang on fire, percaya diri, agresif. Kelihatan sangat kuat dan siap memimpin. Banyak orang akhirnya mengangguk dan berkata, "Ya, wajar, mereka kan negara besar." Tapi justru di titik inilah kita perlu berhenti sejenak dan curiga. Karena dalam sejarah, negara yang paling sering memamerkan kekuatannya seringkali adalah negara yang paling takut terlihat lemah. Dan hari ini, saya ingin mengajak kalian melihat sisi yang jarang dibahas. Bukan versi heroik, bukan versi resmi yang biasanya muncul di headline, tapi versi yang lebih jujur, lebih dingin, dan mungkin sedikit tidak nyaman untuk didengar. Bagian 1. Kemenangan yang terlihat hebat, tapi kosong isinya. Dalam politik global, ada satu ilusi yang sangat berbahaya. Ilusi bahwa gerakan cepat berarti solusi. Apa yang terjadi di Caracas memang cepat, sangat dramatis, dan sangat cocok untuk layar televisi. Gambar-gambarnya kuat, narasinya rapi, pesannya jelas. Buat publik awam, ini seperti sinyal besar. Amerika masih berkuasa. Amerika masih bisa menentukan arah dunia. Tapi mari kita tanya satu hal yang jarang diajukan. Setelah kamera dimatikan, setelah berita berganti topik, apa yang benar-benar berubah? Mengganti pemimpin bukan hal baru. Sejarah dunia penuh dengan kisah seperti ini. Yang sulit bukan mengganti orang, yang sulit adalah mengganti sistem. Masalahnya sistem itu membosankan, tidak dramatis, tidak heroik, dan tidak bisa diselesaikan dalam satu malam. Dan disinilah logika politik modern bekerja. Para politisi tidak berpikir 15 atau 20 tahun ke depan. Mereka fokus untuk menang di pemilu berikutnya. Hasil instan selalu lebih menarik daripada hasil yang benar-benar penting. Menandatangani kontrak tambang, selesai dalam satu hari. Ada foto, ada senyum, ada klaim keberhasilan. Membangun pabrik pengolahan, tidak ada kamera, tidak ada sorakan, dan hasilnya baru terasa bertahun-tahun kemudian. Jadi jangan heran kalau yang dipilih adalah aksi yang terlihat gagah, bukan kerja sunyi yang benar-benar menyelesaikan masalah. Bagian 2. Minyak Venezuela, kaya di atas kertas, miskin di dunia nyata. Sekarang kita bicara soal minyak. Venezuela sering disebut sebagai negara dengan cadangan minyak terbesar di dunia. Angkanya besar, kedengarannya seperti harta karun. Banyak orang langsung berpikir sederhana, kalau minyaknya dikuasai, semua masalah energi beres. Ini pemikiran yang terdengar logis, tapi sangat naif. Minyak Venezuela adalah minyak berat, sangat kental, sulit diolah, dan mahal prosesnya. Minyak ini tidak bisa langsung dipakai, tidak bisa langsung menggerakkan ekonomi. Untuk mengolahnya, dibutuhkan teknologi tinggi, listrik yang stabil, sistem industri yang rapi, dan ribuan tenaga ahli yang berpengalaman. Masalahnya, semua itu tidak tersedia di sana. Pabrik-pabriknya sudah rusak, banyak yang berhenti beroperasi, puluhan tahun tanpa perawatan serius, dan yang paling fatal, otak industrinya sudah pergi. Para ahli, para teknisi senior, para insinyur berpengalaman, mereka tidak bisa dipanggil pulang dengan pidato. Mereka tidak kembali hanya karena bendera berganti. Inilah kenyataan pahitnya. Wilayah bisa dikuasai dengan cepat, tapi industri tidak bisa dibangun dengan cara yang sama. Inilah jebakan pengolahan. Punya bahan mentah, tapi tidak punya kemampuan mengolah. Dan tanpa pengolahan, semua kemenangan itu tidak lebih dari simbol kosong. Bagian 3. Ketika rumah bocor, tapi tetangga yang diperbaiki. Sekarang mari kita lihat ke dalam negeri Amerika sendiri. Di balik layar kekuatan global, ada masalah yang jarang dibicarakan secara terbuka. Harga bahan pokok naik, lapangan kerja manufaktur menyusut, tenaga kerja terampil semakin langka. Beberapa waktu lalu,
Hasil pemilihan lokal di Amerika memberi sinyal yang cukup jelas. Banyak warga mulai tidak puas, banyak yang mulai bertanya kemana arah negaranya. Dan dalam politik, ketidakpuasan adalah alarm bahaya. Saat tekanan di dalam negeri meningkat, banyak pemimpin memilih strategi lama, mengalihkan perhatian ke luar negeri. Aksi luar negeri selalu efektif secara emosional, dapat membangkitkan rasa bangga, rasa nasionalisme, rasa kita masih hebat. Tapi ekonomi tidak bisa ditipu oleh emosi. Fakta pahitnya, banyak pekerja pabrik di Amerika sudah mendekati usia pensiun. Generasi mudanya tidak cukup banyak dan tidak cukup terlatih untuk menggantikan mereka. Sekolah teknik sepi, industri kekurangan orang, fondasi mulai merapuh. Alih-alih fokus memperbaiki ini, energi politik justru dihabiskan untuk drama global. Ini seperti rumah sendiri bocor, tapi yang diperbaiki justru rumah tetangga, karena itu terlihat lebih heroik dan lebih mudah dipamerkan. Bagian 4. Dunia tidak lagi dimenangkan oleh yang paling berisik. Dunia sekarang berbeda. Ini bukan lagi soal siapa yang paling keras suaranya, atau siapa yang paling sering muncul di berita. Pemenang dunia hari ini adalah mereka yang menguasai rantai produksi, pabrik, teknologi, logistik, dan sumber daya manusia. Ada negara yang jarang terlihat di berita konflik, tapi diam-diam membangun industri dari hulu ke hilir. Pelan, konsisten, tanpa banyak drama. Sementara ada negara lain yang sangat aktif secara militer, tapi bergantung pada pihak lain untuk memproduksi barang-barang dasar mereka sendiri. Bayangkan analogi sederhana, satu negara punya tambang emas, negara lain punya mesin pemurni emas. Yang mana yang lebih untung? Jawabannya jelas. Tanpa mesin, hasil tambang hanyalah bebatuan yang tidak berguna. Tanpa pabrik, minyak hanyalah cairan kental yang tidak berguna. Inilah kenyataan yang sering ditutupi oleh drama geopolitik. Kesimpulan, kekuatan palsu selalu lebih berisik. Teman-teman, kekuatan sejati itu biasanya sunyi, tidak perlu dipamerkan terus-menerus, tidak perlu diumumkan setiap hari. Sebaliknya, kekuatan palsu selalu berisik, selalu butuh panggung, selalu butuh kamera. Semua aksi besar yang kita lihat belakangan ini lebih mirip pesan politik daripada solusi nyata. Pesan untuk pemilih, pesan untuk media, pesan untuk dunia. Tapi selama sebuah negara lebih sibuk terlihat kuat daripada benar-benar memperbaiki fondasi industrinya, masalahnya tidak akan pernah selesai. Sekarang saya ingin tanya ke kalian, apakah semua aksi agresif ini benar-benar tanda kekuatan atau justru tanda panikan karena masalah di dalam negeri semakin sulit disembunyikan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Saya ingin dengar pandangan kalian. Kalau kalian merasa video ini membuka sudut pandang baru, jangan lupa like dan share supaya lebih banyak orang melihat dunia bukan cuma dari headline. Saya dari Lensa Dunia. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.